Ada pangkal, ada tengah, ada sisi, ada ujung. Wah, itu mah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Galvin. Saya pengen ngasih tahu nih ada channel YouTube yang keren banget. Nah, ini channelnya adalah Ibnu Cuts Channel. Ini punyanya sohib gua, Bang Ibnu. Dan pokoknya kalian harus subscribe, like, share, dan juga komen. Sukses ya Bang Ibnu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang udah ada Ustadz Azam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semangat banget Bang. Oh, semangat dong Ustadz. Saya kemarin udah dikasih ujian sama Ustadz. Hafalin tuh Bang Ibnu yang namanya huruf di tenggorokan. Iya. Hafal. Terus praktekin. Walaupun saya malu-malu, akhirnya alhamdulillah lulus. Sekarang saya tagih lagi nih, saking semangatnya, jadi saya mau belajar biar cepat bisa Ustadz. Apa lagi Ustadz kira-kira? Setelah kita mengetahui makhraj al-jawf ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka, kemudian juga makhraj halqi tenggorokan, kemarin sudah kita sampaikan, kita masuk ke makhraj lisan. Lidah, ya bahasa Arabnya lisan. Ya. Oh, yang banyak itu. Iya. Yang Ustadz mau, langsung aja sekalian. Oh ini. Iya. Oke siap, saya siap Ustadz. Ayo. Jadi makhraj lisan, Bang Ibnu teman-teman, ini lagi-lagi dimulai dari pangkal. Anggaplah ini lidah, ya. Biar mempermudah Bang Ibnu teman-teman. Ya. Dipangkal di sini. Ini pangkal lidah. Jadi ini namanya pangkal lidah paling belakang. Ada satu huruf, yakni huruf qaf. Huruf qaf tahu ya? Tahu Ustadz. Ya, Tahu huruf Ustadz. qaf ya. Jadi cara pelafasan huruf qaf ya ketika dia berharokat fathah, ko, jangan monyong. Ko, ya. Kasroh, qi, ya. Qi, agak ditarik ke bawah bibirnya. Qi. Kemudian ketika dhammah monyong. Qu. Jadi ko, qi, u. Seperti itu Bang Ibnu. Coba kayak gitu. Maaf nih Ustadz nanya. Kayak tamu ya saya nanya mulu ya. Enggak, maksudnya gini. Qaf itu kayak mendok banget saya dengar emang harus begitu. Jadi itu memang dia punya sifat apa tuh ya kira-kira? Nah, kalau huruf qaf ya teman-teman itu namanya sifatnya syiddah. Jadi suaranya itu keras, lugas. Jadi ko dengan catatan suaranya keluar bukan ke dalam. Kadang ada beberapa teman-teman kita bacanya ke dalam seperti ko. Nah, jadi tidak los mestinya ko dan jangan memonyongkan bibir. Iya. Coba deh Bang Ibnu praktek deh. Oke, siap. Jadi nggak usah monyong, yang penting agak tebal gitu ya. Ko, Ulangin. ko, Ya, kasroh. ti, Oke, dhammah. ku. Oke, bagus. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu ya yang saya beda ini itu maksudnya emang dekat dengan apa? Tenggorokan atau Tenggorokan. dekat dengan banget. ya, dekat ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Emang sih yang saya rasain kayak suara ke dalam gitu yang tadi Ustadz bilang, tapi mendingan dikeluarin aja. Kalau ke dalam, kita malah capek, Bang. Iya. Coba. Iya. Ko. Kayak nahan gitu Iya, ya. harusnya ko. Iya. Dan jangan terlalu berlebihan. Ko. Jangan berlebihan, harus biasa saja. Ko gitu. Ko, ti, ku. Oke. Starap banget Ustadz. Gak usah bercanda Ustadz. Ya. Itu ketika dia berharokat. Sekarang kita coba sukunkan. Nah, disukunkan cara bacanya seperti ini. Ako, iko, uko. Oh, ada kayak itu ya, mantul atau bagaimana tuh Ya, Ustadz? itu nama sifatnya qalqalah. Atau suara yang dipantulkan. Jadi ketika dia berharokat fathah nih, ako, cepet, ako. Nah ini ada dua versi Bang Ibnu. Jadi takutnya nanti di lapangan kita dapatin ya. Jadi yang penting dipantulkan dengan dua cara. Bisa ako, bisa juga ako. Beda ya. Itu opsi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi lebih ke ako, iko, uko dipantulin. Kol-kola. Jadi tadi saya dengar nih, pertama itu Ustadz bilang ada yang dia punya sifat siddah juga. Siddah. Nah, kedua ini kalau dia mati, Kalau disukun, kalau mati, disukun, dipantulin. dipantulin jadi
kol-kolahnya lebih kuat lagi. Iya, coba. Oh, gitu. Ako. Jangan monyong dong. Tuh, itu dia kehebatan saya Ustadz. Kenapa saya harus monyong dulu? Enggak Ustadz, kebiasaan. Jadi saya harus membiasakan yang Tangannya benar. kayak gini, tangannya Gini kayak aja gini. ya, Oke, latihannya coba. ya. Ako. Jangan ako. Ako. Oke. Iko. Ulangin, lebih cepet. Iko. 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 Oke. Uko. Oke. Mau lagi Ustadz? Latih aja nanti di rumah. Oh ya, ini latihan. Mudah-mudahan saking semangatnya teman-teman. Jadi gini ya, maksudnya gini Ustadz. Kalau kita punya emang niat semangat belajar, kayaknya tuh jadi insya Allah sih mudah-mudahan jadi mudah nih karena ada niat semangatnya aja. Oke, boleh dilanjut lagi Ustadz. Ya. Tadi makrotnya di mana tuh? Di pangkal lidah paling belakang. Sesudah paling belakang ada pangkal lidah sedikit ke depan. Ini huruf yang memang agak mirip seperti huruf qaf. Ada huruf kaf. Kaf. Jadi cara membaca huruf kaf seperti ini ketika dia berharokat fathah. Ka. Ada sifat namanya hams. Apa Hams. tuh? Keluar nafas. Hames itu keluar apa? Oh iya, hames yang Jadi tangannya taruh depan mulut. Ka. Ketika kasroh. Ki. Ya, ketika dhammah. Ku. Jadi ka. Ki, ku. Coba dipraktekkan. Oh. Itu yang membedain. Kalau qaf nggak ada hamas. Nah, Kalau kaf ada hamas. nah ini salah satu yang saya cari nih. Iya, benar. Yang salah satu yang saya cari kayak episode yang kemarin itu yang pertama. Saya kan bingung Ustadz yang membedakan antara Hamzah sama sama ain atau ha besar, ha kecil. Nah, ini juga sama nih. Iya. Misalnya kita punya qaf, kalau qa mah udah pasti beda sama ka gitu kan. Iya. Nah, kalau dikasrohin yang saya kadang baca Quran tuh Mirip-mirip aja ya. kok mirip-mirip, padahal bentuknya beda, pasti beda kan. Oh, caranya ini. Iya. Kalau kaf itu dia Ada mempunyai sifat hames, keluarnya nafas. Coba Oke. dipraktekin. Gini aja ya Ustadz Iya. ya. Ka, ki, ku. Berasa nafasnya? Basah Ustadz. Bukan lagi berasa ya. Berarti udah full kayak full, udah ya. full. Oke. Jadi bisa orang membacanya makhrajnya benar. Tapi ketinggalan sifat. Misal ka. Ini nggak keluar napas nih. Ka, ki, ku. Jadi suaranya kayak tertahan. Makhraj benar tapi yang kurang Sifatnya. ngaji yang benar tuh harus menyempurnakan sifatnya. Jadi kakiku. Nah, coba kita sukunkan. Ak, ik, uk. Harus ada hamas. Jadi terkesan kayak lebay ya. Kayak lebay. Coba ulangin. Oh, ada itunya ya. Ak. Ak, Oke. ik, Oke. uk. Cakep. Ya dari dulu Ustaz. Enaknya gini nih kalau ngaji sama temen nih. Jadi bercandaan-bercandaan kita kalau di tongkrongan dulu ya beginilah. Minum dulu. Oh ya silakan Ustaz. Aduh. Nggak tahan ya Bang Ibnu. Alhamdulillah punya teman kayak begini nih. Yang penting kita Barusan makronya di mana Bang Ibnu? makrotnya itu di pangkal lidah. Oke. Ke depan Sedikit ke depan. Sedikit ke depan, bahasanya seperti itu ya. Pangkal lidah sedikit ke depan, itu hurufnya K. Pangkal habis nih ya teman-teman Bang Ibnu. Kita pindah ke tengah. Ini tengah lidah ketemu dengan langit-langit. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit ada 3 huruf. Pertama huruf jim, shin dan ya. Kita mulai dari huruf jim. Ya, huruf jim ini secara praktek kurang lebih sama seperti huruf qaf. Ya. Ini sama juga seperti huruf J. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi jajiju dengan catatan jangan ambil ujung lidah. Kadang ada beberapa teman-teman kita pakai ujung lidah jadi ada suara tambahan seperti C. Jadi cacicu. Nah, itu dihindarin. Harus pakai tengah seperti huruf J. Jajiju. Coba. Agak lembut ya benar. Tengah ya karena langit-langit. Jajiju. Ulangin. Jajiju. Oke. Oke. Sekarang kita coba sukunkan. Di sini ada sifat sama seperti huruf qaf, ada qalqalah ya. Aje, ije, uje. Saya ulangin. Aje, ije, uje. Ditarik.
uje. Coba. Narik-narik itu tuh. Yang karena belum terbiasa nggak Belum apa-apa ya, Ustaz, terbiasa. ya. Aje, ije, uje. Itu bisa. Perasaan tadi nggak bisa deh. Alhamdulillah, karena semangatnya ada. Karena nih. semangat dikasih kemudahan. Amin, mudah-mudahan kayak begitu. Yang penting Ustadznya Sabar. sayanya Istiqomah. Itu aja sebenarnya kunci belajar itu tuh kalau misalnya itu udah klop tuh enak. Tinggal nunggu waktunya aja setara kapan ya. Kalau bisa secepatnya ya. Amin, amin. Amin. Oke. Nanti gantian Bang Imu ngajarin saya. Oke, kemudian lanjut. Tadi huruf pertama huruf jim, kemudian huruf kedua ada huruf shin. Shin ya, huruf shin itu seperti huruf sa tapi ada titik 3. Oh, yang sin besar. Sin Kalau besar. saya biasanya Menyebutnya gitu ya? nyebutnya sin besar. Sin besar. Tapi kebiasaan orang beda-beda. Iya. Berarti shin ya. Shin. Ya. Oke. Cara pelafasannya tengah lidah bertemu langit-langit ya. Sha, shi, shu. Saya ulangin. Sha, shi, shu. Biasanya orang-orang suka memonyongkan bibir. Sha, shi, shu. Tidak perlu. Karena yang bermain Lidah. tengah lidah. Tengah lidah. Jadi sha, shi, shu. Coba Bang Ibnu. Wah, Ustadz jangan ngomong orang-orang. Saya pun Oh, begitu. gitu. Saya mau nyongin karena Biasa- terbiasanya begitu. Biasa seperti itu. Coba Tapi nggak boleh tuh ya sekarang ya. dihindarin. jangan. Dihindarin dulu ya. Oke. Sha, shi, shu. Lebih jelas. Sha. Sha, shi, shu. Oke. Sekarang kita coba sukunkan. Ash, ish, ush. Agak panjang. Ash. Ini nama sifatnya tafashi. Oh, beda lagi. nih Baru dengar ya? sifatnya. Baru dengar Ustadz. Jadi tafashi itu artinya angin menyebar. Jadi ketika tengah lidah bertemu langit-langit, ash, ash. Coba deh praktekin. Gitu. Pasti ada anginnya, coba. Apa namanya? Tafashi. Tafashi. Oke, Tafashi. harus dihafalin tuh. Tafashi. Oke. Ash, ish, Ish. ish, Hah? ush, Tarik, cepet. Ush. ush. Oke. Oh iya ya, kalau misalnya sesuai dengan yang Ustadz bilang, apa tuh di tengah lidah agak menyentuh langit-langit, jadi itu ya, begitu ya. Keluar angin ya. Keluar Ash. angin ya, ash. Ash. Gitu. Ish, ush. Oke, bagus. Alhamdulillah temennya Ustadz. Oke. Oke. Huruf ketiga ya, ada huruf ya, insya Allah tidak sulit. Ya, insya Allah tidak ada sulit. Di lapangan pun saya dapatkan tidak begitu sulit untuk huruf ya, kita bisa praktekkan. Ya, yu. Ayo Bang. Ya, yu. Kita sukunkan. Ai, i, ui, ui. Oke, maaf Ustadz. Ini lembut banget ya kalau Ai, dimatiin. i, ui. Iya, itu lembut banget ya. Iya. Kalau itu, ya itu punya sifat apa Ustadz? Jadi sifat di huruf ya ketika dia sukun Bang Ibnu ini namanya sifatnya lin. Oh, Suaranya lembut. Ai bukan ai i ui tapi ai i ui. Oh, Iya. pantesan saya dengernya beda. Saya nggak begitu. Oh, Coba. gitu. Ai, I i, i jadi panjang aja i. ui. Oke. Oh, gitu ya. Namanya tadi lin. Lin. Suara? Suara lembut. Oke. Alhamdulillah, tafashi udah, lin udah, tadi kol-kola udah, hams udah. Tuh Udah ya? saya paling tuh. Satu Ya. lagi syiddah. Sidah, benar. Sidah apa? Suara keras. Oke, dia kayak Hamzah yang kemarin itu Iya. ya, Ustadz ya. Suaranya habis. Iya. A. A, I, U, Ba. Gitu. Nah, makanya saya review-review lagi sebelum ketemu Ustadz biar nggak malu-malu banget. Karena direkam ya. Iyalah, makanya Ustadz biar langsung praktek aja. Saya malu sebenarnya, tapi alhamdulillah namanya belajar mah nggak perlu malu sih. Iya. Oke, Ustadz. Habis dari tengah nanti ada ujung sisi tapi di next video aja. Di next Iya, pertemuan. Ustadz kan tahu saya. 5 huruf ini Bang Ibnu tolong dipraktekkan teman-teman, tolong dipraktekkan ya. Tahu makhrajnya, berusaha menyempurnakan sifat hurufnya. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita coba praktek lagi seperti
makhraj yang sebelumnya. Ya Ustadz, Nah, praktek lagi. PR Bang Ibnu berarti dipersiapkan. Ya, nanti Praktek saya, lagi. Praktek saya tanya-tanya lagi nanti sifatnya apa. Aduh Ustadz, iya ya. Oke, nggak apa-apa Ustadz. Kok jadi ngedon? Semangat Bang, semangat. Semangat. Tapi nggak benar. Kalau misalnya nggak dipraktekin tuh nanti ngerinya hilang, lupa atau sebagainya. Tapi namanya punya niat belajar, insya Allah Ustadz, saya akan benar-benar lihat lagi video ini. Saya edit dulu, kita lihat lagi. Nanti saya belajar dari sini juga nggak apa-apa. Oke, Ustadz mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Jadi tentunya teman-teman harus butuh kesungguhan untuk belajar Quran ini, ya tentunya di dalam hati, ya di lubuk hati paling dalam saya pengen bisa baca Quran, itu yang terpenting Bang Ibnu. Itu juga yang saya rasakan dulu, ya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan nih teman-teman, kita dipertemukan. Jadi insya Allah kita bisa saling sharing ilmu gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Segala sesuatu itu emang harus ada perjuangannya. Kalau kita mau mencapai kemenangan, salah satunya kita berjuang untuk di jalan Allah agar kita menang di kemudian hari. Saya Ibnu. Saya Ustadz Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qatiqubaqo. Ya, ketika dia mati di kol-kolah. Apa itu kol-kolah? Memantul. Mantap.